Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatannya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa Ramadan. Kita wajib mensyukurnya bahwasanya untuk sampai hari 10 hari yang ketiga ini kita masih dapat diberikan kekuatan, kita masih dapat diberikan kesehatan, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan insya Allah harapannya kita sampai menuntaskan selama 1 bulan lamanya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan kita mengharapkan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan yang namanya derajat la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian itu 10 hari. 10 hari yang pertama adalah masa-masa ketika kita mengadakan penyesuaian diri secara fisik terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Di sini kita melibatkan perubahan-perubahan fisik seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau biasanya kita makan minum itu di siang hari, di pagi hari, dan di sore hari terus menerus. Ada makan pagi, makan siang, makan sore, atau bahkan makan malam. Tetapi ketika orang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka kebiasaan-kebiasaan itu dirubah. Hanya diperbolehkan makan minum itu hanya di malam hari. Seandainya kita tidak terbiasa dengan puasa yang kita lakukan, atau hanya sekedar kita puasa setahun sekali hanya di bulan Ramadan, biasanya akan merasakan berat sekali ketika di awal bulan puasa itu menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru. Tetapi bagi orang-orang yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah, katakanlah puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa bulan Arafah, atau puasa bulan Muharram, atau puasa 3 hari di 1 bulan. 1 bulan itu diambil 3 hari, itu puasa sunnah yang kita lakukan. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan, dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, berarti puasa Ramadan itu sudah terbiasa, karena sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Tetapi di sini kita tegaskan adalah bagi orang-orang yang belum terbiasa, sehingga perlu ada penyesuaian diri secara fisik. Ya, secara fisik perlu ada
penyesuaian diri. Maka ketika penyesuaian diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, terutama di siang hari, itu sudah menjadi bagian atau kajian-kajian dalam ilmu ibadah atau ilmu fikih. Tetapi untuk jenjang yang kedua, jenjang yang kedua yakni kita sudah perlu ada peningkatan dari puasa yang sifatnya jasmani kepada suatu puasa yang bersifat nafsani atau psikologis atau kejiwaan. Jadi puasa yang kita lakukan ini atau di 10 hari yang kedua itu harusnya tidak hanya sekedar bersifat keragaan. Tapi di sini puasa sudah merupakan menahan diri dari sesuatu yang menyebabkan puasa kita tidak sempurna. Bukan lagi kajian sah dan tidak sahnya puasa, batal dan tidak batalnya puasa, tapi di sini sudah bersifat nafsani, yakni menahan diri dari hawa nafsu. Yang kita tahu bahwasanya secara fikih yang namanya puasa itu yang penting adalah tidak makan, tidak minum, selesai. Itu secara badani, secara nafsi, Tapi kalau sudah secara nafsu, menahan diri dari sifat puasa nafsani, itu sudah berbicara lebih jauh dari situ. Artinya apa? Puasa di sini betul-betul puasa yang sesungguhnya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh membicarakan kejelekan oleh orang lain. Bahkan tidak boleh berkata-kata dengan kotor. Kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW itu mengingatkan. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor atau perilaku-perilaku kotor, maka Allah tidak ada kepentingan bagi orang tersebut, meskipun orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Artinya puasa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Oleh karena itu kita juga pernah mendengar yang namanya khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab itu mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Jadi puasa tahapan yang kedua jenjang rohani itu sudah jauh. Jauh daripada sifat yang jasmani tadi. Jadi puasa yang kedua ini, tahapan yang kedua ini harus betul-betul dijaga. Jadi mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bahkan sampai 1 bulan lamanya betul-betul dijaga. Bicaranya betul-betul dikontrol. Perilakunya juga dikontrol. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, puasa itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Di sini termasuk apa? Kita puasa menahan tidak menggunakan fasilitas HP dalam jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu. Meskipun saat ini di dalam dunia pendidikan, di dunia kerja banyak menggunakan fasilitas-fasilitas PJJ, menggunakan fasilitas internet, komputer maupun HP. Tetapi cobalah kita berpuasa HP katakanlah beberapa jam, katakanlah 5 jam
atau bahkan 12 jam kita tidak memegang HP. Karena memang salah satu yang menyebabkan puasa kita, salah satu ya, yang menyebabkan puasa kita tidak sempurna, itu kita sering bermain-main dengan HP kita. Sehingga untuk menghilangkan kejenuhan kita, maka kita dolanan HP dari jam sekian sampai jam sekian. Lah, ini artinya akan mengurangi daripada pahala puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, bagaimana menjadi kita mempunyai kepribadian ketika kita menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Maka pernah di dalam Al-Quran itu dikatakan orang itu harus mempunyai kepribadian rendah hati. Seperti yang kita katakan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunan wa idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yakni orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, yang selalu rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang bijak. Mereka mengatakan kata-kata yang baik. Ini adalah kepribadian orang yang beriman, mempunyai sikap rendah hati, terutama orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, lawan daripada rendah hati itu apa? Lawan daripada rendah hati itu adalah ketakaburan. Takabur itu apa? Takabur itu kesombongan. Lah, kesombongan itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan pintu surga tertutup rapat-rapat oleh kita. Maka yang namanya ketakaburan atau yang namanya kesombongan itu ada salah satu di antara dosa besar. Ya, salah satu di antara dosa besar. Kita tahu bahwasanya dosa besar yang pertama itu memang yang namanya kesombongan, ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Apa sebabnya? Iblis itu menjawab, qala ana khairun khalaqtani minan nar wa khalaqtani min tin. Itu jawaban iblis. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa mereka diciptakan dari api, dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Seolah-olah api itu lebih mulia daripada tanah. Lah, inilah adalah kesombongan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu di bulan puasa ini orang dilarang untuk melakukan perilaku-perilaku yang seperti itu. Salah satunya adalah kesombongan yang merupakan lawan dari rendah hati. Nah, pribadi seorang yang beriman atau pribadi orang yang menjalankan puasa itu adalah selalu rendah hati, dalam bahasa agama yakni selalu tawadhu, ya. Kemudian yang kedua yakni orang itu harus mempunyai apa? Orang itu harus selalu menepati yang namanya janji. Apalagi kita sebagai orang yang beriman harus memelihara dan menjaga janjinya. Apabila kita berjanji ataupun kita memberikan atau menyepakati sesuatu yang telah menjadi kesepakatan kita. Karena apa? Al-Quran seringkali mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah
janji-janjimu, penuhilah akad-akadmu. Kalau kita termasuk orang yang beriman, maka hendaklah kita senantiasa menjaga yang namanya perjanjian ataupun menepati janji. Atau dalam bahasa kita kalau orang kerja itu menepati kontrak yang telah kita sepakati. Kemudian selain itu ada sikap yang lain, kepribadian yang lain, yakni selalu menjauhkan diri menjadi saksi palsu. Nah, saksi palsu ini adalah juga merupakan salah satu dosa besar. Ya, saksi palsu itu adalah dosa besar, atau dalam bahasa modernnya, istilah orang modern sekarang ini adalah orang sering melakukan praktek-praktek mafia hukum. Nah, kesaksian palsu inilah yang merupakan titik awal terjadinya ketidakadilan dan akan merusak yang namanya tatanan moral maupun sosial suatu masyarakat. Oleh karena itu, orang muslim, orang beriman tidak boleh melakukan yang namanya atau menjadi saksi palsu, ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, yakni puasa yang ketiga itu jenjang, yakni apa? Jenjang yang ketiga atau 10 hari yang ketiga itu adalah puasa yang ketiga. Jenjang yang ketiga itu adalah kita harus bisa bermujahadah ataupun benar-benar puasa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya 10 hari yang ketiga itu harusnya digunakan sarana dan prasarana untuk bertakarub, untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat-derajat spiritual. Kalau dalam bahasa orang sekarang itu spiritual. Apalagi di 10 hari yang ketiga itu kita atau masyarakat atau masjid-masjid atau tempat-tempat tertentu itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menggapai yang namanya 10 hari yang ketiga, yakni Lailatul Qadar. Nah, kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu seperti dalam Al-Quran itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau orang itu mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, maka di masyarakat atau tempat-tempat tertentu itu sering diadakan yang namanya kegiatan-kegiatan iktikaf. Sehingga harapannya apa? Harapannya setelah puasa Ramadan selesai, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman kepada Allah dan penuh dengan introspeksi, ya, jadi introspeksi diri di sini, yakni jenjang-jenjang yang ketiga tadi, 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga itu dipenuhi. Harapannya apa? Maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni, dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah. Itu adalah harapan kita semua sebagai orang yang iman, yang selalu menjalankan ibadah puasa. Nah, yang namanya yang namanya puasa, yang namanya harapan itu harus ada pada diri seorang muslim. Maka ibaratnya ketika dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah, kita itu kembali kepada kesucian. Ya, seperti bayi yang baru lahir, tidak mempunyai dosa sedikit pun. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini memberikan derajat kita semakin hari semakin meningkat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum.